Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Pustaka Guru. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal-soal prediksi maupun tryout yang telah kami buat sebagai evaluasi teman-teman belajar di modul yang keempat ini, yaitu modul tentang desain pembelajaran. Oke? Nah, bagi teman-teman yang belum mengerjakan soalnya atau soal tryout yang kita buat, silakan teman-teman lihat di deskripsi. Di situ ada link tautan untuk mengerjakan soalnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengerjakan soalnya, boleh kita langsung menuju ke pembahasan videonya. Untuk soal yang pertama, aktivitas pembelajaran pada model project basic learning, ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah model project basic learning. Pada sintak mendesain perencanaan produk adalah titik-titik. Nah, teman-teman harus tahu apa saja sintak atau langkah model project basic learning. Salah satunya adalah yang ditanyakan di sini adalah mendesain perencanaan produk, yaitu langkah yang kedua, mendesain perencanaan produk. Itu aktivitasnya seperti apa? Kalau mendesain artinya kan menyusun, membuat. Perencanaan produk artinya rencana pembuatan proyek. Maka opsi yang paling tepat di sini adalah menyusun rencana pembuatan proyek ini. Maka jawaban soal nomor 1 itu yang B, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman harus memahami dulu apa saja sintak atau langkah pada project basic learning. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Nah, kalau pertanyaan mendasar di sini kata kuncinya adalah mengajukan pertanyaan, ya. Kemudian mendesain perencanaan produk yang ditanyakan di soal nomor 1 tadi, yaitu berdiskusi menyusun rencana, seperti itu ya. Lalu langkah yang ketiga adalah menyusun jadwal. Berarti di sini adalah siswa menyusun jadwal penyelesaian. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang keempat, memonitor keaktifan, artinya ini adalah sudah pada tahap melakukan pembuatan proyek. Nah, kemudian menguji hasil, ini yang kelima adalah membahas kelayakan proyek hingga sampai kepada menyusun laporannya. Kemudian evaluasi pengalaman belajar di sini yang keenam adalah peserta didik sudah pada tahap memaparkan laporannya, sudah membuat laporan kemudian dipaparkan, bahkan memberi tanggapan, dan guru sudah pada tahap menyimpulkan hasilnya. Itu adalah langkah-langkah pada project basic learning. Nah, teman-teman intinya paham kata kunci dari setiap sintaknya atau langkah kerjanya. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning pada tahap titik-titik. Yang kata kunci dalam soal yang kedua ini adalah pada langkah menjawab pertanyaan dan membuktikan. Nah, ini apa langkah pada discovery learning? Nah, discovery learning itu sintaknya juga ada 6. Yang pertama adalah memberi rangsang, kemudian mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, hingga menarik kesimpulan. Nah, sintak pada aktivitas menjawab pertanyaan dan membuktikan itu masuk di sintak yang kelima ini ya, pembuktian atau verifikasi yang B. Jadi jawaban yang B. Nah, teman-teman juga harus paham nih, data processing itu apa? Artinya data processing itu berarti pengumpulan atau pengolahan data. Ini yang pengolahan data. Kemudian data collection ini baru yang pengumpulan data. Problem statement berarti identifikasi masalah. Nah, ini langkah-langkah pada sintak discovery learning. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Nomor 3, membahas kelayakan proyek. Nah, tadi kita sudah menyampaikan membahas kelayakan proyek itu pada PJBL itu masuk di sintak titik-titik. Nah, membahas kelayakan proyek itu yang C, menguji hasil ya. Tadi yang dibahas di awal tadi di nomor 1 sama ya. Baik, seperti ini ya. Project PJBL. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Salah satu sintak problem basic learning, yaitu di sini adalah problem basic learning ini ya. Problem basic learning adalah mengorganisasikan peserta didik. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah titik-titik. Nah, kalau ini
PBL atau problem based learning itu ada sama. Salah satunya adalah mengorganisasikan peserta didik. Nah, kalau mengorganisasikan peserta didik itu adalah melakukan berdiskusi, membagi tugas. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Di sini ada kata kuncinya adalah berdiskusi, membagi tugas. Kita mengorganisasikan peserta didik di sini artinya membagi tugas untuk mencari data seperti itu. Nah, teman-teman pahami dulu sintak pada PBL itu ada 5 ya. Jadi kalau yang PJBL dan Discovery tadi ada 6, kalau yang PBL ini cuma ada 5. Yang pertama orientasi, itu berarti di sini orientasi itu mengamati dan memahami masalah. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik, itu berarti yang C ini ya, berdiskusi, membagi tugas. Membimbing itu sudah pada melakukan penyelidikan. Kemudian mengembangkan dan menciptakan hasil itu sudah pada diskusi, itu ya, mengembangkan hasil sudah pada diskusi yang A ini ya. Nah, secara detailnya PBL atau problem basic learning itu seperti ini langkah-langkahnya ya, sintaknya. Orientasi tadi itu identik dengan mengamati dan memahami masalah. Itu kata kuncinya. Kemudian mengorganisasikan peserta didik itu pada tahap diskusi dan membagi tugas. Kemudian membimbing penyelidikan itu pada melakukan penyelidikan. Sudah pada mencari data ya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil itu melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi. Ini ya. Kemudian menganalisis, tahap yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi itu pada melakukan presentase kelompok lain. Jadi melakukan presentasi ya. Kemudian sudah pada kesimpulan, sudah pada merangkum dan membuat kesimpulan. Nah, ini sintak pada PBL, problem basic learning. Jadi kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Manakah soal yang memenuhi kriteria HOT untuk stimulus berikut? Nah, soal HOT itu identik dengan soal yang ketika kita menjawab itu butuh pemikiran yang bisa dikatakan 2 kali 3 kali seperti itu. Bukan langsung kita bisa menjawab itu. Nah, anak-anak biasanya kalau soal yang diberikan HOT itu mereka memikirnya bisa bertahap gitu ya. Ada langkah-langkah pemikirannya. Nah, mana nih yang kriteria HOT untuk stimulus berikut ini? Misalnya D, apakah peran burung elang? Nah, kalau apakah itu biasanya anak langsung bisa menjawab. Perannya apa? Itu berarti termasuk bukan HOT ya, atau dimensinya juga tidak HOT ya, dimensi pengetahuan yang faktual seperti itu. Kemudian yang C, hewan apa? Hewan apa? Ini berarti anak-anak juga bisa menjawab secara langsung, bukan kriteria HOT. Kemudian sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? Ini juga sama. Anak-anak bisa langsung menyebutkan ya. Jadi menyebutkan itu juga termasuk bukan kriteria HOT. Nah, kalau yang A, jika ulat menurun, apa yang terjadi burung elang? Nah, jadi ini bukan hanya ditanyakan ulatnya, tapi yang terjadi burung elang itu bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau ini butuh penalaran, artinya anak-anak dalam menjawab soal yang nomor A ini butuh penalaran dulu, baru nanti bisa menjawab. Ini yang disebut dengan kriteria HOT untuk stimulus. Jadi jawaban yang A seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Peserta didik diminta untuk menyebutkan, nah, kata kunci dari soal nomor 6 adalah menyebutkan nama tumbuhan itu termasuk aktivitas pembelajaran yang dalam dimensi pengetahuan apa? Ya, jadi dimensi pengetahuan itu ada 4, yaitu faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Nah, faktual itu kaitannya dengan elemen-elemen dasar, simbol, dan peristiwa. Ya, contohnya adalah menyebutkan nama tumbuhan. Misalkan tumbuhan berakar tunggal, itu apa saja? Itu termasuk ke dimensi pengetahuan faktual. Kapan peristiwa misalnya perang di Ponorogo terjadi, ya ini termasuk faktual. Nah, kalau prosedural itu berhubungan dengan langkah ya, jadi langkah. Kalau ini elemen dasar termasuk pada peristiwa ya. Nah, kalau konseptual itu hubungannya dengan teori ya, hubungan dengan teori, kemudian ya konsep itu sendiri.
Kemudian metakognitif itu dengan hubungannya dengan kesadaran belajar ya, kesadaran anak belajar. Jadi tingkatannya lebih tinggi. Jadi arahnya itu seperti ini. Jadi dari A sampai D itu ya tingkatannya. A itu yang paling dasar, kemudian D metakognitif itu yang paling tinggi. Jadi jawaban nomor 1 ya faktual ya. Nama tumbuhan itu kan termasuk ke dalam elemen dasar atau faktual, dimensi faktual itu faktual. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketujuh. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik diawali dengan pemberian rangsang. Jadi ini ada tahap-tahapannya. Pemberian rangsang mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dihingga pada penarikan kesimpulan. Ini termasuk kepada model kegiatan pembelajaran pada model apa. Nah, teman-teman, sekali lagi, kalau modelnya ada langkah-langkah yang istilahnya ilmiah seperti ini, itu seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi seperti yang tadi discovery learning itu ada langkah-langkahnya pemberi rangsang. Jadi pemberi rangsang, kemudian pengumpulan data atau identifikasi masalah atau yang disebut dengan problem statement. Kemudian pengumpulan data itu masuk ke data koleksi, kemudian pengolahan data atau data processing, dan kemudian pembuktian itu tadi verifikasi ya, kemudian menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, ini sesuai dengan langkah sintak discovery learning ini. Maka jawaban nomor soal 7 adalah nanti ya discovery learning. Jadi kalau langkah-langkahnya itu seperti itu, pemberian rangsang, menemukan masalah, itu pada tahap kayak ilmiah ya, di penelitian seperti itu discovery learning. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-8. Manakah indikator yang sesuai untuk soal ini? Nah, jadi soalnya itu sederhana, dikasihkan soal seperti ini, gambar, kemudian kita membuat indikator soalnya. Ya, indikator soal. Jadi teman-teman bisa membuat disesuaikan dengan soalnya. Jadi lebih mendetail ya. Di sini dijelaskan bahwa rata-rata beras yang terjual itu 42 kuintal. Maka banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu, lihat dari data tabel ini, yang ditanyakan adalah hari Rabu, maka indikator kuncinya adalah disajikan diagram penjualan beras. Ya, kalau sembako kan salah. Otomatis diagram penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu, bukan hari Kamis, salah. Ini 5 hari salah. Jadi yang jawaban yang benar di sini B, hari Rabu. Jadi kalau membuat indikator soal itu harus benar-benar detail dengan soalnya. Seperti itu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal nomor 9. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali kalimat sendiri. Jadi di sini untuk menilai siswa memahami paragraf, ya, guru meminta menuliskan kembali dengan kalimatnya sendiri. Teknik apakah yang sebaiknya dilakukan? Ini teknik penilaian ya, teknik penilaian. Tapi ini masih di ranah materi desain pembelajaran. Menulis kembali. Jadi kita siswa itu menulis kembali dengan kalimatnya sendiri. Maka teknik penilaiannya adalah penilaian tes tertulis ini ya, karena namanya aja disuruh menuliskan kembali, maka pakai tes tertulis, bukan penilaian praktik maupun produk, apalagi lesan. Kalau lesan itu menceritakan kembali, lah itu baru tes kelesannya. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 9 ini. Kita lanjutkan soal yang terakhir nomor 10. Salah satu sintak problem basic learning. Nah, tadi ya, kita mengulang lagi problem basic learning adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, tadi ya, kalau ini sintaknya yang ditanyakan. Bukan aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya orientasi pada peserta didik itu kegiatan aktivitasnya itu seperti apa. Jadi orientasi berarti kelompok atau siswa mengamati masalah atau memahami masalah dari bacaan. Misalkan kalau diberikan dari bacaan. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. D. Siswa atau kelompok melakukan pengamatan atau mengamati dan memahami masalah dari bacaan. Ini yang disebut dengan orientasi peserta didik pada masalah. Baru nanti tahap kedua adalah tadi mengorganisasikan tadi. Oke.
Demikian untuk sintak PBL-nya. Pertama adalah orientasi, kemudian mengorganisasi, membimbing, mengembangkan hingga menganalisis dan mengevaluasi. Ada 5 sintak PBL. Oke, demikian pembahasan video kali ini dan kita berharap semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti tes seleksi P3K nanti. Nah, jika berkenan teman-teman silahkan subscribe channel ini agar teman-teman nanti tidak ketinggalan video pembahasan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.